Apa hukum melakukan pemberontakan dalam Islam menurut para ulama? Kita lihat ada ahli hukum Muslim klasik, yaitu Fazlur Rahman. mengklaim bahwa hukum Islam itu telah melarang pemberontakan hampir dalam semua kondisi. Nah, Fazlur Rahman juga menambahkan bahwa tidak ada hukum tentang protes sosial atau politik terhadap pemerintahan dalam Islam. Bahkan, Fazlur Rahman juga menegaskan kembali untuk melarang semua pemberontakan melawan aturan-aturan yang sudah mapan. Nah, akan tetapi para ahli hukum tanpa syarat juga memperbolehkan adanya pemberontakan terhadap penguasa ketika satu, Muslim itu diharuskan untuk mematuhi suatu perintah yang bertentangan dengan syariah. Nah, di sini para ulama juga sepakat mengenai kondisi yang normal, umat Muslim itu diwajibkan mematuhi pemerintahan yang secara sah dan baik. Nah, akan tetapi pada kondisi yang tidak normal, para umat Muslim itu boleh melakukan aksi pemberontakan. Yang kedua, jika penguasa tidak melindungi agama dan kepentingan Muslim, maka para ahli hukum juga secara tegas melakukan negosiasi dan melakukan penyelesaian secara damai melalui politik sebelum mempertimbangkan terjadinya aksi pemberontakan. Yang ketiga, jika sebagian kecil ahli hukum jika dia, kepala pemerintah, tidak menegakkan keadilan atau menjamin hak warga negaranya, maksudnya di sini mengenai boleh tidaknya Muslim memberontak terhadap penguasa yang tidak adil, seperti yang diberikan secara sederhana oleh Abu El-Fadl Baji. Itu tergantung. Artinya, jika keuntungan pemberontakan itu melebihi kerugian yang tidak dapat diperkirakan, maka pemberontakan itu diperbolehkan. Jika tidak, maka tidak boleh melakukan aksi pemberontakan. Nah, Ibnu Taimiyah dan ahli hukum mazhab Hambali berpandangan bahwa pemberontakan bukanlah tindakan dosa. Begitu pula dengan ahli hukum Syafi'i yang berpandangan bahwa istilah baghyun, istilah teknis para ahli hukum untuk menyebut pemberontakan bukanlah istilah yang menghina. Apa hukuman teroris menurut Islam? Dalam hal ini, terdapat dua kelompok mazhab yang membagi hukuman itu sesuai dengan kejahatan. Kelompok yang pertama ada mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali yang berpandangan bahwa dalam ayat ini tuh menunjukkan semacam tartib atau urutan bagi hukuman-hukuman itu sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Yang pertama, jika seorang penjahat membunuh dan merampok korbannya, para ahli hukum semua mazhab ini sepakat di sini seorang penjahat itu harus dihukum mati dan digantung sebelum mati. Yang kedua, jika seorang penjahat hanya membunuh korbannya tanpa merampoknya, dia hanya boleh dieksekusi. Yang ketiga, jika seorang penjahat hanya merampok korbannya, tangan kanan dan tangan kirinya itu harus dipotong. Yang keempat, apabila penjahat tidak membunuh atau merampas harta, tetapi hanya meneror korban tersebut, maka si penjahat ini harus diasingkan atau dipenjara. Berbeda dengan kelompok mazhab Maliki dan para ahli hukum dari mazhab Zahiri yang sudah punah selain Al-Hasan, Al-Bashri, dan Mujahid. Nah, di sini dia berpandangan bahwa apabila seorang penjahat ahli dalam merencanakan kejahatan, dia harus dihukum mati karena pemotongan anggota tubuh tidak akan mencegah bahaya yang dapat dia lakukan, yaitu kemampuannya merencanakan kejahatan lagi. Nah, apabila penjahat memiliki daya fisik itu untuk melakukan kejahatan, namun tidak mempunyai kemampuan intelektual untuk merencanakannya, maka tangan kanan dan kirinya itu harus dipotong, karena langkah ini tuh akan mencegah untuk tidak lagi melakukan kejahatan. Nah, jadi menurut kelompok dua ini,
hukuman untuk hirabah harus diputuskan sesuai dengan kemampuan intelektual dan fisik si penjahat dan tidak sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan, sebagaimana yang dikemukakan oleh kelompok ahli hukum pertama. Begitu juga dengan kaki tangan yang berperan dalam mendukung aksi kejahatan hiroba seperti memata-matai, ini tuh secara tidak langsung mengambil bagian dalam tindakan pembunuhan, perampokan, meneror, dan lain sebagainya. Sehingga akan mendapatkan hukuman yang sama dengan para pelaku. Karena kontribusi kaki tangan ini itu sangat penting dalam keberhasilan kejahatan tersebut. Nah, oleh karena itu, para ahli hukum Muslim klasik tentang hukuman hirabah mengungkapkan bahwa mereka itu membatasi hukuman had ke tindakan-tindakan terorisme, baik domestik maupun internasional. Yang pelakunya itu dan korbannya adalah Muslim atau zimmi. Keempat mazhab hukum yang tadi saya sebutkan juga sepakat bahwa itulah yang harus dijalankan agar pelaku itu mendapatkan hukuman berdasarkan hukum Islam. Saya sebutkan kembali, mazhab Hanafi itu mengatur lebih lanjut bahwa aksi teroris semacam itu harus terjadi dalam yurisdiksi teritorial di negara Islam. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Zahiri menghukum pelakunya bahkan jika kejahatan tersebut terjadi di luar yurisdiksi teritorial negara Islam, selama pelaku dan korbannya adalah Muslim atau zimmi. Ibnu Maudud juga menyatakan bahwa jika seorang Muslim itu memasuki Dar al-Harb dengan suatu aman, maka dia itu dilarang membuat kerugian apapun kepada orang atau harta benda, karena itu merupakan pengkhianatan yang dilarang dalam Islam. Bagaimana perbedaan definisi terorisme menurut ahli hukum Islam dan FBI? Sebelum mengetahui definisi terorisme dalam Islam dan definisi terorisme dalam FBI, kita lihat dulu nih, adanya kebutuhan mendesak untuk membahas hukum terorisme dalam Islam. Nah, terutama karena sebagian pihak itu diduga menunjuk Islam itu sebagai penyebab aksi terorisme yang dilakukan oleh beberapa Muslim. Sehingga masih belum ada pembahasan hukum Islam yang memuaskan tentang terorisme. Ungkapan seperti ini itu dibenarkan oleh Jackson, di mana pembahasan hukum Islam tentang terorisme di literatur barat itu masih kurang karena adanya sifat hukum Islam yang sangat teknis, arkaik, dan konstekstual. Nah, catatan penting bahwa mempelajari terorisme dari perspektif hukum Islam akan menghadapi masalah umum terkait studi terorisme yang digambarkan oleh Weik sebagai berikut. Sulit untuk meneliti sesuatu yang tampaknya menolak untuk didefinisikan, dari mana harus dimulai, dan di mana harus disudahi? Artinya, di sini itu apakah ahli hukum Muslim klasik itu benar-benar membahas terorisme internasional dan domestik atau tidak? Nah, terorisme itu sendiri harus didefinisikan secara jelas dan Basyouni. salah satu pendiri bidang hukum pidana internasional, dia tuh mengungkapkan bahwa terorisme itu tidak pernah didefinisikan secara memuaskan. Nah, terlepas dari fakta bahwa banyak negara di dunia ini memiliki banyak definisi terorisme itu sendiri, seperti di Amerika. Nah, di Amerika saja ada beberapa definisi Biro Investigasi Federal atau FBI yang menjelaskan terorisme itu sendiri sebagai pengguna kekuatan atau kekerasan yang tidak sah terhadap orang ataupun harta untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah, penduduk sipil, atau bagiannya dalam mewujudkan tujuan politik atau sosial. Nah, oleh karena itu, kita sudah dapat melihat bahwa sangat jelas perbedaan antara terorisme menurut Islam dan FBI ini dilihat dari konteksnya, pandangan agamanya, dan fokus hukumnya.
di mana terorisme menurut Islam itu kayak lebih fokus ke moral dan etika yang melarang tindakan kekerasan dan pembunuhan tanpa alasan yang sah. Sementara itu, terorisme menurut FBI ini lebih fokus pada aspek hukum dan keamanan dengan penekanan pada kekerasan dan ancaman yang ditujukan untuk mempengaruhi pemerintah atau masyarakat.